saya istirahat. Kok malah nyanyi sih? Kenapa tiba-tiba pusing begini ya? Aku harus istirahat dulu. Wih, kok berhenti? Gua lagi asik-asik gini berhenti. Mbak Siti! Kamu kenapa? Lagunya belum selesai tuh, lihat yang joget tuh. Rame. Aku pusing mas, perut aku sakit. Aku udahan aja ya. Udahan gimana? Mereka itu kesini bayar. Kita harus profesional. Ayo, nenek. Tapi aku udah gak kuat mas. Rara, ambilin vitamin aku. Maaf mbak, obatnya gak saya bawa. Bisa-bisanya kamu lupa. Tadi kan saya suruh bawa itu vitamin itu penting buat saya. Iya maaf mbak, tadi soalnya saya buru-buru mbak, jadi gak kebawa. Saya minta maaf ya mbak. Mas, kalau sampai Mbak Siti nggak naik, saya takutnya panitia pada marah loh mas. Apalagi kan mereka udah bayar full sama Mbak Siti. Terus takutnya nanti kita dianggap tidak profesional mas. Takutnya kita di blacklist, terus kita nggak diundang lagi. Itu kan sama aja memutuskan rezeki kan mas. Tuh, Siti, kamu dengar. Sekarang kamu harus balik ke panggung. Ayo. Tapi aku udah gak kuat mas. Kalau Mbak nggak naik, nanti pasti dimarahin sama panitia mbak. Diam kamu Ra. Saya nggak penting ngomongan panitia. Yang paling penting tuh anak di dalam kandungan saya. Kamu jangan bikin malu aku. Enak aja kamu mas. Bagus. Semakin kalian ribut, semakin gampang buat aku jatuhin kamu, Siti. Ayo Siti naik, Siti. Tuh, kamu dengar, mereka menyebut nama-nama kamu. Ayo naik. Loh, kok suaminya Mbak Siti kasar gitu sih? Ayo bang, kita pulang aja. Saya nggak suka sama suasana di sini. Alah, udah tunggu bentar lagi asik-asik begini malah pulang. Ini nikmatin. Bang, abang tahu nggak? Tadi yang nyanyi itu namanya Mbak Siti. Pas yang di rumah sakit. Dia tuh lagi hamil bang. Harusnya dia istirahat karena kondisi kandungannya itu lemah. Tapi malah dipaksa nyanyi sama suaminya. Hamil? Gimana sih tuh lakinya? Masa bininya hamil suruh nyanyi? Maksa lagi. Yaudah ya, makanya kita pulang aja bang. Iya. Ya udah, gue cari jalan lain aja dah. Mas, Ya. aku juga bisa nyanyi loh mas. Kalau emang kamu bisa bantu aku buat naik, aku janji aku bakal lebih nurut dibandingkan Siti mas. Kamu pasti bisa. Tapi kalau dibandingin suaranya, kamu kalah jauh dari Siti, Ra. Maksud kamu suara aku sama Siti kalah jauh gitu mas? Ya ampun mas, suara Siti aja pas-pasan gitu loh mas. Dengar ya mas, aku tuh udah capek banget jadi asisten dan juga selingkuhan kamu doang mas. Selama ini tuh aku mengabdi, aku setia bantu kamu loh mas. Sekarang Siti lagi hamil. Waktunya aku buat gantiin posisinya Siti. Aku juga pengen dong mas jadi penyanyi mas. Oh, jadi selama ini kalian ngianatin aku. Sayang, Aku nggak nyangka ya. Kamu udah kuanggap keluarga aku sendiri. Tapi kamu tega. Mbak, cukup. Aku nggak perlu dengar apa-apa lagi dari kamu. Pantas aja kamu dari tadi berani sama aku. Dan ngadu-ngadu ke suami aku. Ternyata kamu hianatin aku. sayang, tolong jangan buat keributan ya. Nggak enak banyak orang. Nanti semuanya aku jelasin di rumah. Keributan? Kamu bilang aku yang buat keributan? Jangan harap ya kamu bisa pulang ke rumah. Aku mau cerai. Aku udah capek mas cari uang sendiri. Aku yang nyanyi. Kamu bisanya cuma nyuruh-nyuruh aku aja. Buat kamu, aku pecat kamu sekarang.
Siti, tunggu. Siti, aku jelasin, Siti. Ya ampun, kasihan banget sih kamu, Mas. Kamu dihina sama istri kamu sampai segitunya. Dia siapa sih? Dia tuh cuma penyanyi dangdut yang sombong. Kalau bukan karena kamu, dia juga nggak mungkin sampai terkenal sekarang. Bisa-bisanya dia ngebuang kamu gitu aja, Mas. Mas, kamu harus kasih dia pelajaran, Mas. Kamu harus balas dia. Kalau enggak, harga diri kamu tuh cuma diinjak-injak doang sama dia, Mas. Iya, Ra. Dia udah keterlaluan. Aku nggak terima. Harga diri aku direndahin kayak tadi. Kamu yang sabar ya, Mas. Bagus. Semakin Mas Najib emosi, maka akan semakin mudah buat dikendaliin. Besar pengkhianat. Siti, tunggu, Ngapain kamu deketin aku? Tunggu dulu. Aku sudah muak dengan kalian. Siti, tunggu dulu, Siti. Mendingan kamu tabrak aja dia, Mas. Ingat, Mas, dia itu udah ngehina kamu, Mas. Kamu tenang aja, masih ada aku yang bakalan selalu sayang sama kamu. Aku bakalan cinta sama kamu, Mas. Aku gak akan pernah ngehina kamu seperti Siti. Ayo, Mas. Mas, kamu harus tabrak dia, Mas. Siti. Mas. Apa? Kamu mau ngapain, Mas? Nolong Siti. Udahlah, ngapain sih kamu, Mas? Kamu ingat ya, dia itu udah minta cerai. Dia udah ngehina kamu, Mas. Udah biarin aja dia mati. Kamu jahat. Jadi perut aku ada anak kamu, Mas. Mas! Siti. Siti bangun, Siti. Ayo, Mas. Ayo kita pergi, Mas. Ayo, Mas. Harusnya kamu biarin aku bantuin Siti. Terus kamu mau buat dia ke rumah sakit? Iya, Mas. Mas, polisi tuh bakalan curiga. Yang ada, kamu di penjara. Kamu mau di penjara? Mendingan kamu bawa dia ke semak-semak. Biar orang tuh tahu kalau Siti itu dibegal. Aduh, Mas, berat banget. Ini apa yang kita lakukan, Ra? Berisik, Mas. Cepetan, Mas. Keburu ada orang yang lihat, Mas. Mas. Simpan aja tuh. Di semak-semak situ, Mas. Ayo, Mas. Simpan situ, Mas. Aduh, berat banget lagi. Mas, cepetan. Ambil perhiasannya, Mas. Biar dia kelihatan dibegal. Cepetan, Mas. Keburu ada orang. Ayo, cepetan. Ih, ayo. Energinya semakin kuat. Siti, tolong saya, tolong. Siti, kenapa kau bisa seperti ini? Siapa yang bunuh kamu, Siti? Cari mayatku, kuburkan. Di mana mayat kamu? Siti, kasihan banget kamu.
Dan kamu lagi hamil. Sebaiknya aku harus berubah jadi Sekar dan kasih tahu ini semua ke Mas Satria. Laras, apa aku harus terjun ke bawah sana lagi untuk cari jenazah kamu? Kalau emang itu caranya, aku rela. Sekar. Halo Sekar, ada apa? Mas, aku nemuin mayat. Mas Satria sekarang kesini ya. Saya Sherlock alamatnya. Iya Sekar, makasih informasinya. Jovi, ada penemuan mayat baru. Tolong siapkan seluruh tim untuk mengarah ke TKP sekarang juga. Untuk lokasi saya kirim di chat ya. Saya jalan sana sekarang. Kita ketemu di sana. Kalau kita lihat dari bekas luka di lehernya, sedikit bergerigi. Kemungkinan besar itu adalah bekas kalung yang ditarik sama jambret. Jovi Bayu, kita harus cari bukti lain untuk menguatkan dugaan ini. Saya yakin banget, kalau memang ini korban jambret atau begal, pelakunya pasti meninggalkan jejak, apapun itu. Cari bukti sekecil apapun ya. Siap, Komandan. Mas, saya kenal sama korban. Namanya Mbak Siti. Dia lagi hamil. Dia juga sempat dibawa ke rumah sakit. Mbak Siti ini penyanyi dangdut, Mas. Dia... Gimana caranya kamu bisa menemukan mayat ini, Ras? Tolong ya, Mas. Jangan campurin urusan pribadi sama pekerjaan. Saya udah berkali-kali bilang sama Mas Satria. Saya ini karena saya bukan Laras. Suster Sekar, mari ikut saya ke kantor polisi untuk memberi keterangan. Iya, Mas. Mari, Sus. Sekar, semakin kamu kayak gini, semakin mengingatkan aku sama Laras. Dan, saya temukan ponsel. Kemungkinan ini ponsel milik korban, Dan. Bagus. Saya minta simpan ini sebagai bukti. Dan jangan lupa, hubungi suami korban untuk datang ke kantor besok ya. Siap, Dan. Oke, Sus, terima kasih atas keterangannya. Nanti kalau kami butuh keterangan lebih lanjut, kami akan kembali menghubungi Suster Sekar untuk datang kembali kemari. Baik, Mas Yofi. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Mas. Ya, Sus, terima kasih. Sekar jadi mirip banget sama Laras. Sejak penampilannya dirubah. Aku jadi makin kangen sama Laras. Ada rindu yang tak berujung di hati aku. Tapi aku merasa sakit. Karena seperti dipermainkan sama Sekar. Apa rindu ini hanya untuk satu orang? Sekar atau Laras?